Alright guys, okay, for now we will discuss about exercise 63, right? Sekarang kita bahas di latihan 63 TOEFL-nya Baron yang bagian reading ya guys ya. Di sini sekarang ada ini definition, illustration, natural science. Berarti ini IPA ya. Definisi, ilustrasi dan IPA. Oke, nanti ada topik hydrogen ya, hydrogen atau zat ini ya, zat air ya, zat hidrogen. Buat teman-teman yang belum dapat materi sebelum-sebelumnya, silahkan cek di playlist ya guys, cari sendiri di playlist ya. Kalian bisa belajar listening dulu atau structure dulu atau reading bisa ya. Yang longman-nya udah lengkap tuh, tinggal yang ini ya, Baron ini ya. Oke, sebelum kita bahas hidrogennya, kita baca dulu ini sedikit. In some questions in the reading section on the paper-based TOEFL, pada beberapa pertanyaan di bagian membaca TOEFL berbasis kertas ya, PBT ya, paper-based TOEFL, you will be asked to recall and relate information and content from definition or illustration passages about various fields of study. Ini bacanya kayak sama semua ya. Kalian akan diminta untuk mengingat dan menghubungkan informasi dan isi dari bagian definisi atau ilustrasi tentang berbagai bidang studi. Intinya bacaannya itu tentang berbagai macam ini ya guys, bidang studi ya, macam-macam. Oke, choose the best answer for multiple choice questions. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. Oke, sebelum kita ke pilihan gandanya, kita coba dulu nyari-nyari vocab ya guys ya. Kita nyoba-nyoba dulu ngebahas ini bacaannya dulu ya. Lumayan bisa nambah vocab kalian ya, siapa tahu ya. Hydrogen atau zat air. Oke. Hydrogen is the most common element in the universe and was perhaps the first to form. Jadi hidrogen adalah unsur paling umum di alam semesta and was perhaps the first to form. Dan mungkin merupakan unsur pertama yang terbentuk. Oke. It is among the 10 most common elements on Earth ya. Ini juga merupakan salah satu dari 10 unsur paling umum di bumi as well ya, juga gitu ya. And one of the most useful for industrial purposes, dan salah satu yang paling berguna untuk keperluan industri. Oke. Terus under normal conditions of temperature, pada kondisi suhu normal gitu ya, hydrogen is a gas. Hidrogen itu berbentuk gas. Designated as H ya, ditunjuk sebagai H ya, H. Jadi di tabel periodik dia tuh H ya guys ya. Hydrogen is the first element in the periodic table because it contains only one proton. Hidrogen adalah unsur pertama dalam tabel periodik karena hanya mengandung satu proton. Proton itu yang partikelnya positif itu ya guys ya, muatan positif. Alright, hydrogen can combine with a large number of other elements. Hidrogen dapat bergabung dengan sejumlah besar elements atau unsur ya, unsur yang lain gitu ya, forming more compounds than any of the others. Membentuk lebih banyak compounds, itu senyawa, dibandingkan unsur lainnya. Oke. Pure hydrogen seldom occurs naturally. Hidrogen murni itu jarang terdapat secara alami. Dia tidak muncul secara alami berarti ya. But it exists in most organic compounds. Tapi terdapat pada sebagian besar organic compounds, senyawa organik ya. There is compounds that contain carbon, yaitu senyawa yang mengandung karbon, which accounts for a very large number of compounds, yang jumlahnya sangat banyak ya. Moreover, hydrogen is found in inorganic compounds. Ya, selain itu hidrogen ditemukan dalam senyawa anorganik. Kalau anorganik berarti ini guys, yang dari mineral ya, dari batu-batu itu ya. Kalau yang organik kan dari tumbuh-tumbuhan. Terus for example, when hydrogen burns in the presence of oxygen, ketika hidrogen terbakar in the presence of oxygen, berarti ketika hidrogen terbakar dengan adanya oksigen, it forms water. Ia membentuk air. Hidrogennya tuh membentuk air kalau udah nyampur sama oksigen gitu ya. Terus the lightest and simplest of the elements, sebagai unsur paling ringan ya dan paling sederhana ya. Hydrogen has several properties that make it valuable for many industries. Hidrogen memiliki beberapa sifat yang menjadikannya berharga bagi banyak industri, guys. Alright.
It releases more heat per unit of weight than any other fuel. Ya, ini melepaskan lebih banyak panas per unit berat ya dibandingkan bahan bakar lainnya. In rocket engines, dalam mesin roket, tons of hydrogen and oxygen are burned. Dalam mesin roket, berton-ton hidrogen dan oksigen dibakar. And hydrogen is used with oxygen for welding torches. Ya, dan hidrogen digunakan dengan oksigen untuk obor las that produce temperatures as high as 4,000 degrees Fahrenheit and can be used in cutting steel, yang menghasilkan suhu setinggi 4.000 derajat Fahrenheit dan dapat digunakan untuk memotong baja. Wow, ya, dalam mesin roket bertonton hidrogen dan oksigen dibakar dan hidrogen digunakan dengan oksigen untuk obor las yang menghasilkan suhu setinggi 4.000 derajat Fahrenheit dan dapat digunakan untuk memotong baja. Fuel cells to generate electricity operates on hydrogen and oxygen. Sel bahan bakar untuk menghasilkan listrik beroperasi dengan hidrogen dan oksigen. Oh, hidrogen dan oksigen itu bisa jadi listrik juga guys ya. Biasanya dipakai di ini, pesawat, di kapal gitu. Lanjut dulu aja. Hydrogen also serves to prevent metal from tarnishing during heat treatments by removing the oxygen from them. Hidrogen juga berfungsi untuk mencegah logam ternoda selama heat treatment, itu perlakuan panas selama dipanaskan gitu ya. Selama logam dipanaskan dengan menghilangkan oksigen darinya. Ternoda. Hidrogen juga berfungsi untuk mencegah logam ternoda selama logamnya itu panas ya, dengan cara menghilangkan oksigen darinya. Yang bikin noda itu berarti ini ya, oksigen ya. Ini ya, karat gitu ya. Terus, although it would be difficult to remove the oxygen by itself, meskipun sulit untuk menghilangkan oksigen dengan sendirinya, hydrogen readily combines hidrogen dengan siap combines bergabung atau dengan mudah gitu ya. Hidrogen dengan mudah bergabung with oxygen to form water. Hidrogen mudah bergabung dengan oksigen untuk membentuk air, which can be heated to steam and easily removed, yang dapat dipanaskan menjadi uap dan easily removed, mudah dihilangkan. Okay, furthermore, lebih jauh lagi atau selain itu gitu ya, hydrogen is one of the coolest refrigerants. Selain itu, hidrogen adalah salah satu dari coolest refrigerant, berarti zat pendingin yang paling dingin ya. Hidrogen adalah salah satu dari zat pendingin paling dingin. Refrigerants itu zat pendingin, coolest paling dingin. Ya berarti hidrogen itu adalah salah satu dari zat pendingin yang paling dingin gitu guys. It does not become a liquid until it reaches temperatures of minus 425 degrees Fahrenheit. Ia tidak akan menjadi cair sampai mencapai suhu minus 425 derajat F ya. F itu Fahrenheit guys, bukan Celsius. Pure hydrogen gas is used in large electric generators to cool the coils. Gas hidrogen murni digunakan dalam generator listrik besar untuk mendinginkan kumparan. Coils itu kumparan ya guys. Terus future uses of hydrogen include fuel for cars, boats, planes, and other forms of transportation. Penggunaan hidrogen di masa depan mencakup bahan bakar untuk mobil, kapal, pesawat terbang, dan other forms of transportation, ya, bentuk transportasi yang lainnya, that currently require petroleum products, yang saat ini membutuhkan produk minyak bumi. These fuels would be lighter. Bahan bakar ini akan lebih ringan, a distinct advantage in the aerospace industry, yang merupakan keuntungan tersendiri dalam industri aerospace atau dirgantara gitu ya. And they would also be cleaner, dan juga lebih bersih. Alright, thereby reducing pollution in the atmosphere, sehingga mengurangi polusi di atmosfer guys. Hydrogen is also useful in the food industry for a process known as hydrogenation. Hidrogen juga berguna dalam industri makanan untuk proses yang dikenal sebagai hidrogenasi.
Hidrogenasi itu yang ini guys, yang merubah cairan jadi bentuk padat ataupun setengah padat gitu ya. Biasanya di mentega-mentega itu ya. Tadinya kan cair dia, susu atau butter gitu ya. Jadi agak sedikit padat kan, bisa dioles-oles itu. Namanya prosesnya ini hidrogenasi ya. Terus products such as margarine and cooking oils are changed from liquids to semi-solids by combining hydrogen with their molecules. Produk seperti margarin dan minyak goreng diubah dari cair menjadi semi padat dengan menggabungkan hidrogen dengan molekulnya. Soap manufacturers also use hydrogen for this purpose. Produsen sabun juga menggunakan hidrogen untuk tujuan ini. In addition, selain itu, in the chemical industry, dalam industri kimia, hydrogen is used to produce ammonia. Hidrogen digunakan untuk memproduksi amonia. Amonia itu yang zat ini guys ya, apa namanya, yang menyengat itu ya. Untuk ngebangunin orang pingsan bisa, untuk pupuk bisa ya, kalau nggak salah ya. Apa namanya, gasolin, bensin ya, methyl alkohol, metanol itu, bahan bakar metanol itu, and many other important products, dan banyak produk penting lainnya. Oke. Lumayan ya. Lumayan agak susah. Alright, coba kita jawab pertanyaannya guys. Oke, dari nomor satunya, what is the author's main purpose in the passage? Apa tujuan utama penulis dalam bacaan tersebut, guys? Apakah yang A, tujuan utama ya? Apakah yang A, to explain the industrial uses of hydrogen, untuk menjelaskan kegunaan industri hidrogen? Iya, bisa. Kalau yang B, to describe the origin of hydrogen in the universe, untuk menjelaskan asal-usul hidrogen di alam semesta. Ada juga asal-usulnya ya. To discuss the process of hydrogenation, untuk membahas proses hidrogenasi. Ada proses hidrogenasi yang merubah cairan jadi semi padat itu ya, untuk produk kayak sabun gitu ya. Terus yang D, to give examples of how hydrogen and oxygen combine, untuk memberikan contoh bagaimana hidrogen dan oksigen bergabung. Oke. Bisa semua apa namanya yang ABCD itu ada di bacaannya. Cuman kalau yang untuk tujuan utama ini sepertinya adalah yang A guys ya, untuk menjelaskan kegunaan industri hidrogen ya. Karena tadi kan dia ulang-ulang terus kan gunanya hidrogen untuk apa, untuk ngelas segala macam, untuk hidrogenasi ya kan, untuk kapal laut, pesawat terbang segala macam. Berarti lebih ke ini ya utamanya ya. Yang BCD itu cuma sebagai pendukungnya aja, sebagai keterangan pendukungnya. Oke. Kalau yang nomor 2-nya, how can hydrogen be used to cut steel? Bagaimana hidrogen dapat digunakan untuk memotong baja? Yang itu ya, yang dicampur sama oksigen terus sampai berapa derajat gitu, 4000 derajat gitu kan. Tadi kan, iya kan? Hydrogen is used with oxygen for welding torches that produce temperatures as high as 4,000 degrees Fahrenheit and can be used in cutting steel. Hidrogen digunakan dengan oksigen untuk obor las yang menghasilkan suhu setinggi 4000 derajat Fahrenheit dan dapat digunakan untuk memotong baja. Alright, coba kita lihat dulu pilihan jawabannya. Apakah yang A, by cooling the steel to a very low temperature, dengan mendinginkan baja hingga suhu yang sangat rendah? Bukan didinginkan, dipanaskan guys. Sebentar, pertanyaan, how can hydrogen be used to cut steel? Bagaimana hidrogen dapat digunakan untuk memotong baja? Yang A enggak ya. Kalau yang B, by cooling the hydrogen with oxygen to a very low temperature, dengan mendinginkan hidrogen dan oksigen hingga suhu yang sangat rendah, enggak. Kalau yang C, by heating the steel to a very high temperature, dengan memanaskan baja hingga suhu yang sangat tinggi. Memanaskan baja, bukan. Yang dipanaskan itu ini hidrogen sama oksigennya guys, terus disemprotin ke bajanya. Kalau kita pilih yang C, itu hubungannya sama hidrogen apa kalau kita cuma manasin baja aja?
Kan pertanyaannya bagaimana hidrogen dapat bagaimana hidrogen dapat digunakan untuk memotong baja, berarti harus berhubungan dengan hidrogen ya. Kalau yang D, dengan memanaskan by heating the hydrogen with oxygen to a very high temperature, dengan memanaskan hidrogen dan oksigen hingga suhu yang sangat tinggi sampai 4000 derajat tadi ya. Berarti yang D itu aja. Alright. Terus nomor 3-nya the word readily, dengan siap gitu ya. In line 22, di baris ke-22 sebaiknya maksudnya bisa diganti dengan kata apa? Apakah yang A completely, sama sekali, slowly itu pelan ya, perlahan-lahan, kalau usually biasanya, kalau usually itu dengan mudah. Kayaknya readily tadi bisa diganti dengan mudah ya guys ya. Coba kita lihat dulu ke atas. Tadi itu ya readily-nya, tapi kita baca dari although deh. Although it would be difficult to remove the oxygen by itself, ya meskipun sulit untuk menghilangkan oksigen dengan sendirinya, hydrogen readily combines with oxygen to form water. Hidrogen dengan siap bergabung dengan oksigen untuk membentuk air. Ya dengan siapnya dengan mudah gitu ya. Meskipun sulit untuk menghilangkan oksigen dengan sendirinya, hidrogen dengan mudah bergabung dengan oksigen untuk membentuk air, ya kan, which can be heated, yang bisa dipanaskan, to steam and easily removed ya, yang dapat dipanaskan menjadi uap dan mudah dihilangkan. Berarti dengan mudah, jawabannya adalah yang D ya guys ya, easily. Oke. Kalau yang nomor 4, the word combining, menggabungkan ya. In line 35 di baris ke-35, dekat artinya dengan apa? Kita baca dulu pilihan jawabannya. Apakah yang A trying mencoba, kalau yang B itu changing mengganti, kalau finding menemukan, kalau adding itu ini menambahkan. Oke, kita lihat dulu di baris ke-35 ada apa di situ. Itu ada kata combining, tapi kita bacanya dari products ya. Products such as margarine and cooking oils are changed from liquids ya. Produk seperti margarin dan minyak goreng diubah dari cair to semi-solids ya, menjadi semi padat by combining hydrogen, dengan menggabungkan hidrogen, with their molecules, dengan molecules atau barangnya itu ya. Berarti menggabungkan lebih tepat yang D ya guys ya, yang ini apa, ditambahkan itu hidrogennya, ditambahkan ke molekulnya gitu biar agak padat gitu. Alright, masih gampang nih ya. Terus kalau yang nomor 5, the word them, kata mereka di baris ke-21 mengacu kemana? Sebentar, pilihan jawabannya dulu. Apakah fuel cells, sel bahan bakar? Kalau metals itu metal, logam ya. Treatments itu perawatan atau perlakuan, treatment. Product ya, produk ya. Coba kita naik ke ini ya, lihat dulu di baris ke-21 itu them-nya, tapi kita bacanya dari hydrogen. Hydrogens also serve to prevent metals, ya hidrogen juga berfungsi untuk mencegah logam from tarnishing. Tarnishing itu noda gitu kan, dari noda during heat treatments, dari perlakuan selama perlakuan panas, selama dipanaskan lah intinya. By removing the oxygen from them, dengan menghilangkan oksigen darinya ya kembali ke metalnya ya, ke logamnya ya. Hidrogen juga berfungsi untuk mencegah logam ternoda selama dipanaskan itu dengan menghilangkan oksigen darinya berarti kembali ke si logam itu sendiri gitu guys. Alright, berarti jawabannya adalah yang B ya guys ya. Alright, metals. Terus yang nomor 6, where in the passage does the author explain why hydrogen is used as a refrigerant? Ya, di bagian manakah penulis menjelaskan mengapa hidrogen digunakan sebagai zat pendingin? Alright, zat pendingin tadi yang kayaknya bawah-bawah itu ya. Di baris ke ini nih kayaknya 24 ini ya. Furthermore, hydrogen is one of the coolest refrigerants. Itu dipakai sebagai zat pendingin ya kan. Hydrogen is one of the coolest refrigerants. It does not become a liquid until it reaches temperatures of
minus 425 degrees Fahrenheit. Nah, itu baris ke 24 sampai ke 26 ya. Bentar. Hidrogen adalah salah satu dari zat pendingin paling dingin. Ia tidak menjadi cair sampai mencapai suhu minus 425 derajat Fahrenheit. Iya. Berarti jawabannya adalah yang D guys ya. Baris ke 24 sampai ke 26. Alright. Kalau yang nomor 7-nya, right. What does the author mean by the statement in lines 21 to 24? Apa yang dimaksud penulis dengan pernyataan pada baris ke-21 sampai 24. Jadi baris ke-21 24 tadi gini. Although it would be difficult to remove the oxygen by itself, meskipun oksigen sulit dihilangkan dengan sendirinya, hydrogen readily combines with oxygen to form water. Hidrogen mudah bergabung dengan oksigen untuk membentuk air. Which can be heated to steam and easily removed, yang dapat dipanaskan menjadi uap dan mudah dihilangkan. Apa yang dimaksud penulis guys? Apakah yang A, it is easy to form steam by heating water, uap mudah dibentuk dengan memanaskan air? Ataukah yang B, water can be made by combining hydrogen and oxygen, air dapat dibuat dengan menggabungkan hidrogen dan oksigen? Kalau yang C itu hydrogen cannot be separated from oxygen because it is too difficult, hidrogen tidak dapat dipisahkan dari oksigen karena terlalu sulit. Atau yang D, oxygen is removed by combining it with oxygen and heating it, oksigen dihilangkan dengan menggabungkannya dengan hidrogen dan memanaskannya. Kata-katanya ini nih. Meskipun oksigen sulit dihilangkan dengan sendirinya, hidrogen mudah bergabung dengan oksigen membentuk air yang dapat dipanaskan menjadi uap dan mudah dihilangkan. Jadi hidrogennya nyatu sama oksigen membentuk air ya, berubah jadi air. Terus untuk menghilangkannya itu dipanaskan menjadi uap. Berarti yang D dong ya. Berarti yang D, oksigen dihilangkan dengan menggabungkannya dengan hidrogen dan memanaskannya. Sama aja ya. Yang maksudnya ya yang D itu. Alright, gitu guys. Jadi oxygen is removed by combining it with hydrogen and heating it. Ya, oksigen dihilangkan dengan menggabungkannya dengan hidrogen lalu memanaskannya. Ya, sama aja maksudnya ya, sama yang atas. Nomor 8-nya, alright, how does hydrogen generally occur? Bagaimana hidrogen itu muncul ya? Munculnya dia itu ini ya, ada di organik, senyawa organik sama senyawa anorganik ya. Kalau yang A itu it is freely available in nature. Ini tersedia secara bebas di alam. Enggak dong, ini kan tadi bacaannya tadi kan nih, pure hydrogen seldom occurs naturally, but it exists in most organic compounds kan. Hidrogen murni jarang terdapat secara alami, namun terdapat pada sebagian besar senyawa organik. Berarti yang A nggak bisa. Kalau yang B, it is contains in many compounds, terkandung dalam banyak senyawa, bisa. Karena dia ada di senyawa organik, organik juga, anorganik juga ada. Kalau yang C, it is often found in pure form. Hal ini sering ditemukan dalam bentuk murni. Enggak kan tadi katanya pure hydrogen seldom occurs naturally kan. Hidrogen murni jarang muncul secara alami kan. Kalau yang D, alright, it is released during hydrogenation. Ini dilepaskan selama hidrogenasi. Kalau pas hidrogenasi bukan dilepaskan tapi dicampurkan guys ya, ditambahkan. Kurang. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Alright, terkandung dalam banyak senyawa. Kalau yang nomor 9, the author mentions all of the following as uses for hydrogen except, penulisnya itu menyebutkan semua kegunaan hidrogen di bawah ini. Fungsi-fungsi hidrogen ya, kecuali apa guys? Apakah yang A, to remove tarnish from metals, untuk menghilangkan noda pada logam, bisa. Kalau yang maksudnya benar ya, maksudnya itu salah satu fungsi hidrogen ya. Berarti nggak mungkin jawabannya A gitu loh.
Ini kan yang ditanyakan kecualinya. Kalau yang B itu to produce fuels such as gasoline and methyl alcohol, ada untuk menghasilkan bahan bakar seperti bensin dan metanol ya, metil alkohol ya. Ada to operate fuel cells that generate electricity, untuk mengoperasikan sel bahan bakar yang menghasilkan listrik. Ada yang untuk pesawat sama mobil tadi ya, untuk kapal juga. Berarti yang D guys. Yang D ini to change solid foods to liquids, untuk mengubah makanan padat menjadi cair. Ya kebalik, ya cair jadi padat, kebalik dia yang D itu. Kalau yang 10 right, it can be inferred from the passage that hydrogen, bisa disimpulkan dari bacaan bahwa hidrogen itu kenapa? Apakah yang A is too dangerous to be used for industrial purposes, terlalu berbahaya untuk digunakan untuk keperluan industri? Enggak ya. Kalau yang B has many purposes in a variety of industries, punya banyak tujuan ya, kegunaan di berbagai macam tujuan, banyak kegunaan di berbagai industri, bisa. Kalau yang C has limited industrial uses because of its dangerous properties, memiliki kegunaan industri atau fungsi ya, kegunaan di industri ya yang terbatas ya, memiliki kegunaan yang limited. Penggunaannya di industri itu terbatas karena sifat-sifatnya yang berbahaya. Kalau yang D is used in many industries for basically the same purpose, digunakan di banyak industri untuk tujuan yang pada dasarnya sama. Enggak, beda-beda bisa dia kan tadi di berbagai macam kan kegunaannya. Berarti yang paling tepat yang B dong, memiliki banyak fungsi kegunaan di berbagai macam industri ya, yang B jawabannya. Alright, segitu aja guys. Alright, gimana, ada pertanyaan? Kalau mau nanya silakan ya, nanya di kolom komentar. Selesai yang 63 ini, nanti kita lanjut ke 64. Kalau ada pertanyaan silakan nanya, jangan malu-malu. And then don't forget ya guys ya, to share this channel to all of your friends that learn English. Ke teman-temannya yang lagi belajar bahasa Inggris, bagikan channel ini. Oke, kita lanjutin bahas 64. Di 64 nanti ada social science atau IPS ya guys ya, tentang McDonald. Ada McDonald, tahu kan ya, KFC, McDonald, dan nanti kita ngomongin McDonald. Alright guys, oke, terima kasih banyak, thank you very much.